Selamat siang, nama saya Nala Stefra Budana dengan NIM 182230118. Dan saya Gabriela Jenny Persani dengan NIM 182239092. Saya bertanggung jawab atas Microservice User Identity Service. Dan saya bertanggung jawab untuk microservice log attendance service. Di User Identity Service menangani siklus hidup data karyawan meliputi pendaftaran, perubahan data, dan penonaktifan akun karyawan. Layanan ini menyimpan data identitas seperti ID karyawan dan nama, serta atribut organisasi yang relevan, seperti email, role, employee atau admin, dan status aktif, inaktif, atau resign. Sedangkan untuk user log attendance service, kita menangani bagian antarmuka sederhana untuk mengisi data absensi berdasarkan user ID dan terdapat pilihan kategori seperti WFO dan WFH. Oke. Untuk itu, front-end dibangun dengan React dan Vite, back-end-nya menggunakan Node.js dan Express, database-nya menggunakan Supabase, PostgreSQL untuk menyimpan data user, deployment-nya front-end dan back-end dibundle menjadi satu kontainer Docker. Lalu saya akan menjelaskan mengenai cara kerja layanan User Identity Management. User mengakses aplikasi melalui browser. Front-end React Vite akan menampilkan halaman login di browser seperti ini, lalu user akan melakukan login, lalu front-end akan menyimpan token JWT, JWT disimpan di local storage browser. Lalu setiap request API berikutnya token dikirim di header authorization. Lalu role-based access, jika user role admin akan diarahkan ke admin dashboard seperti ini, dan jika user role employee akan diarahkan ke employee dashboard seperti ini. Tadi front-end akan mengirim request post ke API auth login, back-end express-nya, lalu back-end akan memeriksa email dan password ke database Supabase. Nah, jika valid, back-end akan mengirimkan JWT token dan data user ke front-end-nya. Nah, lalu admin tuh dapat mengelola user. Kita akan masuk ke data admin lagi. Admin dapat melakukan CRUD, bisa menambah karyawan, bisa bisa mengelola statusnya, aktif, inaktif, atau resign, bisa mengedit karyawan, dan bisa melihat semua data user. Akan saya tes jika menambah karyawan baru. Oke, di sini tertambah. Sekian untuk microservice saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait microservice saya, di mana saya menggunakan Python untuk front-end-nya. Tampilannya seperti ini. Dan untuk back-end-nya, saya menggunakan Fast API dan juga SQLite untuk database-nya. Di mana framework yang saya gunakan itu React dan juga Vue dengan JavaScript yang modern untuk tampilan kolom katalognya. Nah, di sini tampilannya cukup sederhana. Bisa kita lihat, kita bisa menginput user ID kita dan terdapat dua kategori kehadiran untuk karyawan, yaitu WFO ataupun WFH. Dan di sini kita bisa memberikan catatan secara opsional, misalnya demam. Dan ketika kita melakukan check-in, akan terdapat suatu notifikasi bahwa check-in sudah sukses dan akan muncul live attendance logs untuk user ID tersebut. Dan di sini kita terdapat terlihat notes-nya dan juga kategori WFH ataupun WFO yang ditampilkan. Dan ketika kita mau melakukan check out juga bisa dengan hal yang sama dan check out-nya sudah berhasil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa front end itu memanggil API backend melalui post slash logs untuk menyimpan dan juga get slash logs untuk mengambil datanya. Dan dia itu mengirim input dari pengguna dan menampilkan lognya yang diterima dari server itu. Sehingga ketika ini di deploy secara Docker, dia bisa berjalan dengan lancar di SDB-nya. Selanjutnya, Naila akan menjelaskan terkait integrasi yang dilakukan dari dua microservice yang telah kami buat ini. Untuk integrasi dari dua microservice yang
telah kami lakukan adalah di sini saya membuat portal Queenify Official. Em, di sini saya akan login sebagai admin. Nah, lalu data login akan dikirim ke backend saya, services API.js. Lalu jika login berhasil, token autentikasi disimpan di local storage atau konteks. Lalu status login akan dikelola oleh konteks host context.jsx. Lalu setelah login dan dicek, pada setiap akses halaman yang membutuhkan otorisasi. Jika tidak terautentikasi, pengguna akan diarahkan kembali ke alamat login. Lalu berikut adalah navigasi dan panel dari adminnya. Dan jika admin akan melakukan presensi juga, di sini juga bisa. Dan akan mengambil API dari attendance logging yang dimiliki oleh Jenny. Lalu bisa dilihat di sini sudah masuk. Lalu di sini admin bisa melihat semua log attendance dari user dan bisa memfilter dari user ID-nya. Misalnya Naila Safira, dia hadir saat kapan, lalu check-in dan check-out-nya, lalu notes-nya. Lalu admin juga bisa melihat daftar user yang terdaftar melalui get user, token get user gitu. Lalu selanjutnya dari sisi employee, employee bisa melakukan kehadiran dengan melakukan hal yang sama juga. Misalnya di sini WFH dan dan di sini terlihat bahwa penulisannya di sini akan WFH. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait implementasi saya dan juga hasil tempat di mana kami mendeploy di STB-nya. Di sini dapat terlihat bahwa tampilannya kurang lebih masih sama dengan punya Naila dan kita akan menggunakan user yang sama yaitu admin@mail.com dan ketika saya login di sini kita akan diarahkan ke bagian attendance management-nya yang mengambil API saya yang jadi Unify Official dan di sini bisa kita lihat ada API logs-nya untuk semua user yang berhasil melakukan uh, check-in ataupun check-out. Dan di sini kita bisa melihat misalnya seperti tadi user admin ini melakukan check-in, terdapat notifikasi dan juga ini perhitungan sederhana yang dilakukan oleh sistem untuk sebagai tambahan fitur dan juga di sini terdapat log activity dari semua user yang telah pernah melakukan check-in dan juga check-out dan juga kita bisa melakukan ekspor data di sini untuk melihat seluruh admin maaf seluruh user yang pernah melakukan check-in ataupun check-out dan juga bisa difilter. Nah, selanjutnya jika kita kembali lagi dan login sebagai seorang user, misalnya kita bisa masuk ke halaman yang karyawan saja, di mana di sini misalnya kita bisa melihat bahwa Budi telah check-in di sini dan kita akan melakukan check-out. Dan di sini akan tercatat bahwa dia sudah berhasil check-out dan sudah pernah melakukan kerja sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan ini adalah application routes dari Quinify Official Site di mana kami mendeploy ini dan menghubungkannya dengan STB kami di 192 ini. Dan ini adalah hasil dari kelompok kami untuk attendance slot service ini. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan dari Docker yang berjalan di STB-nya. Ini bisa dilihat bahwa kami mendeploy langsung di STB. Di sini milik saya yaitu user identity latest dan di sini milik Jenny yaitu log attendance. Lalu di sini adalah integrasi milik Jenny yaitu di TST. Lalu ini adalah integrasi milik saya. Sekian Oke, presentasi sekian dari kami. kami. Terima kasih.